menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Bisa kita lihat dan kita contoh, ataupun kita jadikan jadi pedoman hidup kita, kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan beliau mau mengorbankan harta yang paling dicintainya, yaitu anaknya yang bernama Nabi Ismail. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta anak. Baru usianya yang ke-86 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kalau memang cinta kepadaku, kata Allah, tapi setelah engkau punya anak, masuk cinta anak ke dalam dirimu. Mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anak? Sebelih anakmu wahai Ibrahim, kata Allah. Karena Nabi Ibrahim begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya sebagaimana Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maja tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dijawab Nabi Ismail dengan lembut. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi berkat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas ataupun seekor domba. Sebenarnya yang dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah anaknya, bukanlah putranya, bukanlah Nabi Ismail, melainkan rasa kepemilikannya terhadap Nabi Ismail. Maka dari itu, setiap kehidupan kita tak akan lupa, tak akan lepas dari sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecilkan ujian kita dengan membesarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Besar kita anggap rasa kita, ujian kita jauh lebih besar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Maka dari itu kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar semua persoalan yang kita hadapi agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menguji kita dengan suatu ujian yang memang ujian itu di luar kesanggupan kita ataupun di luar kemampuan kita. Maka kita akan menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.